Saya sendiri berpendapat banyak contoh pemimpin idiot memang punya perilaku yang ganjil. Ngotot berpendapat, opinionated, ya, tidak mau bergeser di pendapatnya, dan tidak pernah membuka diri untuk mendengarkan secara serius pendapat orang lain, karena yakin orang lain itu lebih tolol dari dirinya. Siapapun yang menang di Pilpres 14 Februari tahun depan ternyata tidak akan melanjutkan pembangunan IKN. Sampai bangsa Indonesia sendiri sudah mampu membayar IKN, cuma tidak menambah utang luar negeri lagi. Jawaban Pak Kepala Otorita mengagetkan saya. Kurang lebih akan banyak negara maju yang menekan presiden baru nanti untuk tetap melaksanakan pembangunan IKN sampai selesai. Itu sudah pasti katanya. Karena katanya lagi dunia internasional men-share IKN telah menjadi kebanggaan dunia. Masya Allah, ini Pak Kepala Otorita memang top. Ya. Nah, Mas Akbar Faisal hanya tersenyum sambil mendoakan semoga apa yang Anda katakan akan jadi kenyataan. Pembicaraan selesai. Proyek IKN itu hanya sebuah ilusi. Saya pernah ke sana, langsung melihat bahwa tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun. Sebagai manusia biasa, mau menanam modal, saya tidak luput IKN dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian inilah yang menjadi falsafah hidupku dan menghormati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia. Orang yang bingung itu tidak akan bisa mengambil keputusan yang benar dan bijak. Jadi hati yang keruh dan semrawut ditambah kepala panas pasti akan menghadirkan langkah atau keputusan yang salah, keliru, dan keblinger. Lihatlah perkembangan pembangunan IKN yang sudah pasti macet, mangkrak, dan sudah mustahil bisa dilanjutkan. Nah, di berbagai kesempatan Anda bilang mulai Juli nanti aku akan ngantor di IKN. Di mana Mas ngantornya? Barangkali ikut Pak Menteri PUPR, Mas Basuki Hadi Mulyono. Ya. Nah, jadi teruskan keinginan untuk mengadakan peringatan HUT Proklamasi RI di Jakarta dan di IKN, silahkan. Ya. Tetapi yang di IKN boleh jadi menjadi seperti dagelan, karena di samping terutama Istana Presiden belum jadi, juga belum ada satupun hotel yang jadi. Jadi andai kata yang hadir 1.000 orang saja, di mana di IKN mereka akan ditampung. Ini adalah 8 kesepakatan yang ditandatangani oleh Pak Di Besar Xi Jinping dan Pak Di Kecil Jokowi setelah Jokowi melawat ke China barusan akhir Juli yang lalu. Saya terus terang limbung, bahkan agak linglung beberapa menit karena merasa shock dan marah besar membaca 8 kesepakatan super berbahaya itu buat Indonesia yang kita cintai bersama. Nah, di antara 8 kesepakatan itu, paling tidak ada 4 hal yang membuat saya langsung shock. Itu pertama, kerjasama perencanaan berbagi pengetahuan dan pengalaman terkait pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia, yaitu IKN Nusantara. Nah, sekarang sudah bulan Agustus 2023, Istana sudah pekuar berkali-kali, maaf agak kasar, pekuar, akan melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 di IKN Nusantara. Padahal sampai sekarang, silahkan saudara-saudara lihat lewat YouTube, IKN itu baru selesai sekitar 5-6% saja.
Memang ada channel tertentu yang mencoba ngibul dan mengatakan sudah selesai 30%. Nah, Luhut mengatakan tetap optimis bisa selesai tepat waktu dengan mengatakan sudah ada kesepakatan dengan Cina yang akan ikut membantu penyelesaian IKN Nusantara. Saudara sekalian, sesungguhnya kalau kita mau objektif ya, mangkraknya pembangunan IKN Nusantara nanti, saya yakin sangat mengganggu stabilitas pemikiran Jokowi. Dan mangkraknya bangunan Hambalang tidak ada 1%-nya dibandingkan IKN Nusantara. Nah, bila akhirnya Cina lah yang menyelesaikan proyek super ambisius dan super rasional IKN Nusantara, sehingga tidak jadi mangkrak, maka ketergantungan Indonesia ke Cina komunis menjadi sangat mutlak. Tambah dengan kerjasama Indonesia Tiongkok dalam payung two countries, twin parks. Jadi istilah mereka itu Cina dan Indonesia, dua negara dengan taman kembar. Maka perlu jadi yang dimaksudkan adalah keakraban dan kemesraan Indonesia-Cina jangan lagi dipermasalahkan. Yang kedua, kesepakatan tentang pentingnya diajarkan bahasa Tiongkok atau bahasa Cina. Ini saya yakin punya maksud politik yang cukup misterius. Memutuskan sekolah-sekolah Indonesia harus mempelajari bahasa Cina perlu kita waspadai benar-benar. Jadi, andai kata nanti politik, ekonomi, bahkan hankam kita sudah dikuasai Cina, berkat politik Jokowi, semuanya itu ya, dimudahkan oleh Pak Jokowi. Maka seperti Rusia yang melakukan rusifikasi etnik-etnik yang berada dalam Uni Soviet, maka Cinaisasi atau Chinization lewat pemaksaan bahasa Cina itu akan diterapkan buat bangsa Indonesia. Ini kekhawatiran yang real, ya, bukan mengada-ada. Ya. Kemudian, yang ketiga, dalam kerjasama di bidang kesehatan, ada rencana berbahaya, yaitu akan dilakukan pembangunan 30 rumah sakit Cina di kota-kota besar Indonesia. Saudara, tentu rumah sakit yang akan dibangun mirip kebanyakan rumah sakit di RRC, itu rumah sakit raksasa yang masing-masing dapat dibangun sempurna hanya dalam waktu 2 atau 3 minggu. Memang luar biasa ya, kemampuan teknologi Cina dibandingkan negara-negara manapun. Nah, bisa kita bayangkan bila di pusat-pusat pertambangan ribuan orang Cina atau Tionghoa sudah berkeliaran bebas seperti warga negara kelas 1, nanti di kota-kota besar kita juga akan lihat pemandangan yang sama. Mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Kebetulan hari ini tanggal 3 Juni 2024 saya ada sedikit urusan ke MPR. Nah, kebetulan saya manfaatkan, saya sudah lama nggak ke gedung MPR ini untuk memberikan kepada anak-anak bangsa di seluruh Indonesia bahwa pagi ini sesungguhnya terjadi sebuah gempa politik, ya, bukan gempa earthquake, ya, gempa bumi bukan, tapi gempa bumi politik di IKN Nusantara yang dampaknya saya rasa akan jauh bergema di seantero Nusantara kita. Jadi siang ini Mensesnek Pratikno membuat pernyataan yang menimbulkan tadi ya, tsunami politik di Indonesia. Presiden Jokowi menerima siang ini surat pengunduran diri dari Kepala Otorita IKN, yaitu Pak Bambang Susantono, dan juga sekaligus wakilnya Pak Doni Rahaju. Nah, kemudian yang ketiga, berikutnya, lantas Pak Jokowi itu menerbitkan kepres isinya menunjuk Menteri PUPR, Pak Basuki Hadimulyono, dan Wakil Menteri ATR, Juli Antoni, sebagai masing-masing kepala dan wakil kepala otorita IKN Nusantara yang baru. Kemudian Pak Pratikno mengatakan Presiden Jokowi tetap berharap percepatan pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana semula dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudaraku, 6 bulan yang lalu saya sudah membuat video judulnya Moratorium terapkan terhadap IKN Nusantara. Hentikan pembangunan karena tidak layak dan tidak bakal selesai. Saya sudah datang ke sana dari titik 0 sampai persis di belakang calon kantor presiden atau istana presiden.
Yang jelas saya walaupun ahli pembangunan sama seorang awam, tahu itu akan mangkrak, kerak sekarang sudah terbukti. Ya. Jadi saya yakin bapak-bapak yang sudah dedicated tadi, Pak Bambang Susantono maupun Pak Doni Rahjo itu sudah give up. Ya. Tapi Pak Jokowi tidak, namanya Jokowi, kalau kemudian mau mundur, dia akan terus saja, bahkan besok pagi akan terbang katanya ini ke IKN meresmikan gedung Nusantara itu, ya, Berita Antara, maaf, KBN Antara dan lain-lain. Jadi Pak Jokowi sudahlah, jadi besok tanggal 16 Agustus Anda harus ke MPR di sini memberikan seperti layaknya tiap 16 Agustus laporan pertanggung jawab. Kemudian kalau Anda kemudian 17 Agustus pergi ke IKN, saya kira itu tidak masuk akal. Pertama, bandara VIP itu jelas masih belum selesai, tidak mungkin. Ya. Kemudian kantor Anda juga belum selesai, sehingga Anda celingmukan. Ya, jadi saya kira sudahlah lempar handuk, minta maaf pada rakyat Indonesia, kemudian tetap sementara ini di Jakarta saja. Adapun nanti terserah Pak Presiden terpilih Pak Prabowo, apakah kira-kira perkembangan beliau akan terus atau tidak. Tapi rasa-rasanya sudah banyak sekali berita-berita di luar negeri yang mengatakan bahwa kemungkinan IKN akan jadi ghost city, jadi kota hantu. Mudah-mudahan tidak. Itu dulu, kita tawakal kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah apa yang ada di hati Amin Rais yang begitu bencinya kepada Presiden Jokowi atas keberhasilannya membangun IKN yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sejak proklamasi. Ya, Indonesia akan menjadi negara besar dan kuat. Namun demikian, Amin Rais begitu saja ngoceh-ngoceh, mengkritik, ya, menuduh Jokowi gila, menuduh Jokowi adalah orang yang idiot dan lain sebagainya, adalah merupakan suatu penghinaan yang luar biasa kepada seorang pemimpin. Amin Rais tentunya dia mengingat dirinya adalah sebagai tokoh reformasi yang berhasil melengsarkan Presiden Soeharto tahun 98. Ya, Amin Rais menganggap bahwa semua gerakan-gerakan yang dia lakukan akan berhasil dengan melengsarkan Soeharto, melengsarkan Gus Dur. Ya, namun demikian, sekarang semuanya terbalik. Amin Rais tidak digubris oleh warga Indonesia pada umumnya, apalagi Presiden Joko Widodo. Meskipun Amin Rais menggonggong bagaikan anjing, pembangunan IKN tetap berlalu. Pembangunan IKN tetap berjalan terus demi Indonesia berjaya, demi Indonesia maju ke depan. Tidak usahlah mendengarkan celotehan dan gonggongan Amin Rais. Mereka hanyalah orang-orang yang iri, yang tidak mau melihat Presiden Jokowi berhasil membangun Indonesia dan menjadi presiden kebanggaan Indonesia.